Bagaimana keadaannya teman-teman? Pada sehat semuanya ya, puji Tuhan ya. Mohon maaf banget aku telat beberapa menit nih. Itu mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita untuk kita bisa bersatu lagi dengan Tuhan dalam ibadah kaum muda kali ini. Walaupun kita tetap dengan Zoom, tapi aku yakin hadirat Tuhan nggak terbatas ruang dan waktu, teman-teman. Mari kita puji dan sembah Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau lakukan kuasa, izinkanlah datang menyembah, bawa syukur. Kami datang hanya Kau berlindung, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau laku dan kekuatan. Izinkanlah datang menyembah, membawa syukur. Haleluya, Kau tahu dan kasih jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Kau sang dalamnya, dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu lalu jauh dalam di dalam kesesakan, dalam kemenangan. Kau sang bersama. Kau tahu dan kasih aja di dalam kau bersama.
di dalam raga, di dalam kau selalu sama. Mari kita sembahyang ya, haleluya. Terima kasih. Buat terima kasih waktu yang sudah kau berikan Tuhan untuk kami bisa berkumpul kembali Tuhan dari malam ini Tuhan. Karena Tuhan berkati teman-teman kami yang dalam mau bergabung Tuhan, lindungi mereka, sertai mereka Tuhan. Berkati kami yang ada pada saat ini. Berapapun kami percaya kuasa-Mu nggak sebatas berapapun orangnya Tuhan. Yakin jika kami menyatukan hati kami berdoa, kami bersekutu Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kami nggak bisa lepas Tuhan dari kasih-Mu. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami berlari, Tuhan, Kau selalu mengasihi kami Tuhan, menyertai kami. Kemanakah aku dapat menjauhi Roh-Mu yang suci. Bisa membalas yang dan berharga dan pengorbanan. Dan Kau kan tetap
dalam yang kau pikirkan pengorbanan bagiku selalu dalam dimengerti sungguh besar. Dan yang kau pikirkan tentangku tak terselang lagi. Indah, kami percaya Tuhan. Kalau keadaan kami seperti itu, apa yang kami lihat mungkin tidak sesuai ekspektasi kami Tuhan. Tapi kami mau belajar percaya Engkau Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami terima kasih. Tuhan, terima kasih Bapa sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau saja yang layak ditinggikan dalam ibadah kami sore hari ini.
Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dan sepanjang hidup kami, Tuhan. Kau selalu menyertai kami, Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan kembali duduk diam, Tuhan, mendengarkan sebagian dari sabda-Mu, Bapa. Berbicaralah kepada kami masing demi masing, Tuhan, supaya kedepannya kami dapat menjadi seperti yang Kau inginkan, Bapa. Kau berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung atau yang berhalangan acara apapun, Kau memberkati mereka sama seperti Kau memberkati kami, Pak. Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, Bapak. Beri dia hikmat, Tuhan, supaya apa yang beliau katakan dapat menjadi remah bagi kehidupan kami, Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu, Bapak. Amin. Oke, waktu dan tempat saya silahkan untuk hambanya yang melayani. Thank you, Yere. Shalom, teman-teman semuanya. Shalom. Kalau nggak mau nyalain kamera, respon di chat aja. Shalom, shalom. Hai, Dion. Thank you, Dioni. Yang lainnya mungkin karena takutnya ini ya, apa namanya, sinyal kalau misalnya nyalain kamera. Hai, Steve. Thank you yang udah nyalain kamera. Aku di spotlight, pipiku tambah gendut. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman, gimana kabarnya setelah setahun lamanya kita di rumah aja ya, slogan baru buat kita, di rumah aja. Terus apa ya, banyak perubahan ya. Sekarang salah satunya kita sekarang Zoom. Saya bersyukur 12 murid Tuhan Yesus ini yang ikut sih lebih ya, cuman kan ada berdua, cuman dari partisipan 12 orang ini sampai sekarang kita mau tetap setia, tetap datang meskipun misalnya datangnya itu karena rutinitas atau karena disuruh orang tua, tapi nggak apa-apa. Dari situ nanti Tuhan akan proses kita buat kita lebih apa ya, punya makna sendiri kenapa kita ikut gitu. Itu ya. Maaf. Ya. Oke, lanjut ya. Aku boleh share ini ya. Aku punya sedikit. Sebentar. Yaps, masuk kemana dia? Oke. Senang banget sih lihat semuanya. Ini aku mau share. Nah. Seperti tadi ada pujian, Tuhan itu sudah sudah kasih kita hal-hal yang luar biasa nggak sih? Kita boleh sekolah meskipun online, meskipun udah beberapa di kita kayak bosen nih sekolah kayak gini terus gitu. Terus nggak bisa keluar, tapi sekarang puji Tuhan kita diproses, jadi ego nih kita yang pengen keluar. Sekarang kita udah mulai bisa keluar ya, meskipun masih terbatas. Kita udah mulai sekolah, meskipun ada yang juga offline meskipun dengan protokol. Kita bersyukur karena Tuhan kita sungguh setia. Aku sih benernya aku ngomong sama Fendi sih. Jadi seperti 2 minggu yang lalu kan Fendi bilang, Nick, tolong bawain firman gitu. Terus akunya tuh udah pada waktu itu tuh kayak terngiang-ngiang jujur gitu. Ternyata Fendi sudah jujur sudah membawakan itu duluan gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku pengen sharing ini sih teman-teman, setia gitu. Kalau misalnya dari teman-teman sendiri, apa sih yang kamu pikirkan tentang kesetiaan? Boleh Steve nggak? Steve, boleh nggak? Menurut Steve, setia itu apa sih gitu? Apa? Tidak tahu. Oke. Oke, yang mungkin Vita bisa bantu setia. Kayaknya komitmen nggak sih? Oke, thank you.
Satu lagi deh. Duh, Dion deh boleh setia, tahu nggak Dion? Mungkin kalau nggak tahu arti katanya boleh kasih contoh deh, setia. Rajin taat kepada Tuhan itu. Ya, kepada Oke, Tuhan. thank you. Dion taat ya, komitmen dan taat. Oke, kita keep dulu ya. Menurut kamu nih, kamu udah setia belum? John deh, John. John, ini siapa? Franz ya? Franz, menurut kamu tadi kalau teman-teman tadi bilang komitmen, atau tadi bilang taat, menurut Franz, kamu udah setia belum, Franz? Kalau dari makna dari teman-teman sampaikan tadi. Franz, are you there? Are you there? Oke, kalau nggak ada, Seva, boleh aktifin, nggak usah videonya, karena Sevanya aku tahu dia pakai handphone, takutnya kan kalau kelihatan videonya bakal banyak, jadi buat nggak enak apa namanya pendengarannya, jadi nggak apa-apa. Boleh aktifin mic-nya aja, turn on your mic. Menurut Seva udah setia nggak selama ini? Ini aku bilang setia nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak ada yang kayak kewajiban salah atau benernya ya, kita sama-sama belajar juga. Seva? Oke, nggak ada. Ya sudah. Nggak apa-apa. Oke. Yang ketiga, ini nggak apa ya, kalau kalian nggak mau jawab pun, tanya dalam diri kita sendiri aja. Kepada siapa kamu udah setia? Setia ini, kita tuh banyak ya. Yang sekarang aku fokusnya satu kepada Tuhan, yang pertama. Yang kedua, tadi komitmen, terus taat orang tua, terus kalian udah punya pasangan. Terus, boleh nggak sih setia sama teman? Boleh, tapi pilih-pilih teman. Nggak semuanya harus kamu setiain. Setiain itu dalam arti yang tadi, komitmen. Bilang, mengikuti semua apa kata teman yang tidak disaring dulu. Nah, itu juga hati-hati teman-teman. Kita mau baca dulu di Amsal 20 ayat 6. Aku bacain lagi di sini kok ada ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Baik hati itu gampang banget ya, kayak misalnya kita ngasih orang di pinggir jalan, ngasih gitu ya. Cuman apakah kita akan ngasih orang itu terus? Misalnya ini contoh ya. Jadi kalau baik hati itu kan adalah sekali yang kita lakukan, kalau setia itu mengulanginya terus-menerus kayak gitu. Dan bukan hanya perbuatan doang, tapi pikiran kita pun. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat baik, kayak benar tadi si Vita bilang, komitmen kita itu tetap dilakuin terus-menerus. Jadi kalau misalnya baik hati, gampang banget ya teman-teman. Kayak siapa sih yang nggak baik hati? Aku yakin dan percaya di sini semuanya orang baik hati. Cuman emang setia ini yang kita pun jarang buat bisa aware, bisa perhatiin, karena zaman sekarang tuh lihat orang gampangannya gini deh, teman-teman, kalau lagi sekarang nih kondisi sekarang, teman-teman datang, aku boleh mungkin agak nyinggung sedikit ya, teman-teman ikutin ibadah ini dari awal sampai akhir, itu contoh setia. Kenapa? Orang baik mungkin yang tadi aku bilang, datang ke sini, teman-teman datang join, ya ada dua hal, benar-benar hati atau ada suatu paksaan, cuma itu toh. Nah, teman-teman bisa datang sampai awal dan akhir, itu teman-teman udah setia, karena teman-teman jaga hati pikiran teman-teman. Ya udah, aku bakalan ikut ibadah ini karena aku get a point, karena aku dapat sesuatu yang lebih yang aku bisa bawa itu di kehidupanku dari awal sampai akhir aku join, itu udah setia. Nah, kesetiaan ini yang dicari sama Tuhan gitu. Aku bilang dulu nih, kalau menurutnya bahasa Inggrisnya ya, bukan bahasa Inggris yang gimana kan, kalau setia itu faithful. Ini kalau di sekolah minggu juga diajarin nih ya, buah-buah roh gitu ya. Nah, faith itu kan kata-kata dari iman. Nah, setia itu iman yang penuh. Jadi kalau teman-teman tahu iman, kita boleh baca di Ibrani 11 ayat 1 kali ya, biar di Alkitab boleh Alel bacain ya, Ibrani 11 ayat 1.
Kita bacain, aku nggak ada di sini. Ibrani 11 ayat 1. Alel, boleh bantu? Suaranya Alel? Oke. Masih gangguan ya Alel ya? Oke. Ya, Alel bisa? Alel udah siap tuh soalnya. Tadi ada mic-nya. Bisa? Oke. Oh, Richie. Oh, iya lagi error sayang. Gak apa-apa ya. Oke, oke. Thank you Alel. Mungkin mic-nya Alel tadi udah berusaha untuk aktifin mic, cuman nggak dengar. Oke, aku bacain ya buat teman-teman semuanya. Yuk, kita sama-sama nyimak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Aku ulangin sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau misalnya kita setia pun, kayak sekarang, Kak Aiga, aku nggak dapet yang kelihatan mata gitu. Jadi memang di Alkitab juga bilang, ya iman tuh memang sesuatu yang bukti dari segala yang tidak kita lihat gitu loh. Kalau misalnya kita setia, kita tuh yakin dan percaya, kita tuh pasti akan mendapatkan hal yang besar. Nanti aku bakal jelasin lagi di belakang. Kenapa kok? Nah ini teman-teman aku mau dikit aja, ini biar nggak lama juga ya. Di Alkitab tuh banyak yang contoh kesetiaan ya, yang teman-teman Sadrak, Mesak, Abednego, siapa sih yang nggak tahu ya? Dia masuk di dapur api, tapi dia tetap setia, dia tetap sama sekali tidak menyangkal Tuhan. Daniel yang sekalipun masuk ke gua singa tetap setia, nggak menyembah berhala. Rasul Paulus, ini apalagi ya, yang paling epic mungkin kalau tadi kan Sadrak, Mesak, Abednego itu kan kayak just a moment gitu, yang kita tahu di Alkitab diceritakan kayak di dapur api gitu, Daniel di gua singa. Yang aku Rasul Paulus sama Ayub sih. Ini dua orang yang aku lihat bener-bener kayak Rasul Paulus itu benar-benar di penjara, disiksa, didera sampai hampir mati beberapa kali ya teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang korban waktu yang harusnya buat main, yang harusnya lihat medsos atau apapun, teman-teman korban itu just waktu, just tidak dan belum sampai kayak Rasul Paulus. Tapi dia tetap setia sama Tuhan hingga garis akhir hidupnya. Yang terakhir Ayub. Teman-teman tahu lah ceritanya Ayub tuh kayak gimana ya? Gimana dia kehilangan satu harta, terus anak-anaknya semuanya, bahkan istrinya yang harusnya tuh dukung dia pun, istri memang tidak meninggalkan dia, tapi mengolok-olokkan dan memojokkan dia untuk meninggalkan Tuhan, tapi Ayub tetap setia. Dan dari semuanya itu, teman-teman tahu ya, bagaimana Tuhan memberkati Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Rasul Paulus, dan Ayub yang berkali-kali lipat. Yang pada waktu itu mereka dicobai, mereka juga nggak tahu ujung-ujungnya apa. Ya nggak? Mereka ya cuman tahu aku beriman be Tuhan. Aku yakin Tuhan tuh pasti menolong aku, Tuhan tuh pasti ada rencana yang besar buat aku. Karena dia tahu dia tuh menyembah sama Tuhan yang benar. Nah, teman-teman hidup sekarang, itu kita langsung ke poin selanjutnya. Kenapa sih kita harus setia? Kenapa tadi aku bilang, teman-teman coba boleh mikir lagi deh. Jangan hanya kita pertemuan setiap Sabtu gitu ya, cuman jadi rutinitas teman-teman. Aduh, online ya udahlah ya, handphoneku di sini, tapi aku bisa
yang lain, pikiranku kemana-mana dan lain sebagainya. Akhirnya nggak fokus. Terus akhirnya teman-teman ya udah kayak masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, selesai. Toh aku ikut ibadah. Tapi kita tuh nggak nggak melakukan sama sepenuh hati. Padahal kenapa sih kita ikut ibadah? Kenapa kita tuh harus setia, terutama dalam beribadah ya juga. Sama seperti Tuhan kita tuh adalah setia. Kanika contohin deh, gimana sih caranya? Gimana aku tahu kalau Tuhan tuh setia? Gampang. Setiap pagi ada matahari. Setiap malam ada bulan. Meskipun nggak semua daerah tuh ada bulannya. Tapi Tuhan selalu rutin tuh. Dari jam 5 pagi atau setengah 6 masing-masing daerah, Tuhan menerbitkan matahari. Lalu matahari terbenam, rutin kayak gitu terus. Dan semua musim yang Tuhan janjikan tuh ada musim menanam, musim menabur, musim menuai, semuanya tuh rutin. Tuhan tuh janjiin semuanya itu. Gampangannya juga kita melihat Tuhan sampai sekarang ini kita kasih nafas. Teman-teman tahu yang sakit COVID, nggak bisa nafas, nggak bisa, Kak, aku masih muda. No way, kemarin itu aku baru dengar seminar, orang-orang muda itu tidak mempengaruhi tidak menjamin kalau kena COVID, ini aku contoh COVID ya, tidak menjamin dia tidak kena COVID yang kronis. Jadi dalam arti kita biasanya tahunya tidak bergejala, tapi katanya si dokternya ini bilang orang-orang muda pun itu bisa sakit COVID. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau kita masih muda, yang diambil tuh mudanya. Yang di Alkitab tuh kan ada 1 Timotius 4:12, kalau jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi dipikirkannya adalah ya udah Kak, aku muda, aku masih sehat, aku mau bodo amat, nanti kan umurku masih panjang. No way. Sekarang banyak loh teman-teman yang masih muda dipanggil Tuhan. Kita tuh anggapannya gini loh. Kita di dunia ini mau ujungnya tuh kayak gimana sih? Ya ini aku pernah sharingin dan ini minggu lalu aku set your goals gitu. Kamu pengen di dunia ini tuh jadi seperti apa? Nah, setia itu salah satu kayak kamu lagi naik gunung tuh ya, terus ini perlengkapan kamu tuh salah satunya kesetiaan. Kayak kamu nggak bawa kesetiaan, kamu mencapai gunung, kamu bakalan capek di tengah jalan terus kamu nyerah. Karena kamu pikir ya udahlah di gunung itu jauh sekali, rintangannya panjang. Tapi kalau kamu punya komitmen, punya setia, iman yang penuh, kamu nggak peduli tuh kamu bakalan naik gunung tuh kayak cuman aku nggak bisa, mungkin secara badan aku nggak bisa, aku capek, Kak, aku nggak kuat, banyak banget rintangannya. Mungkin kalian mau setting your goal kayak Kak, aku mau nggak main games lagi terlalu sering misalnya. Terus kalian, Kak, kayaknya aku kalau nggak main 5 jam aja kok rasanya capek ya. Aku pengen pikiranku ke sana. Just one day aku bisa kasih teman-teman doa sama Tuhan. Aku bukan orang yang sing iso kasih tahu yang secara detail, aku cuma bisa bilang doa sama Tuhan. Tuhan yang bakal tahu kalau misalnya kamu udah setting your goals. Misalnya kamu pengen mencapai nggak games selama seharian gitu ya. Atau tadi kamu punya setting your goal taat ambil orang tua misalnya. Atau setting your goal aku pengen kuliah, aku pengen sekolah dengan lulusan terbaik misalnya. Kamu harus setting dulu. Nah, kamu teman-teman tahu visi dan misi gitu kan ya. Nah, kamu setting yang jangka panjangmu tuh apa gitu. Nah, jangka panjangmu tuh apa, setting your goal, baru nih bekalnya itu adalah setia itu. Kalau misalnya mau jadi juara kelas, kalau misalnya kamu mau jadi anak yang berprestasi, ya kamu nggak bisa dong cuman kayak SKS, sistem kerja kebut semalam gitu. Harus ada intensitas kamu belajar. Kalau misalnya kamu pengen nggak main games, ya sorry, langkah pertama uninstall dulu, lebih bermanfaat. Mungkin kalau misalnya dulu durasi jam main kamu adalah 5 jam non-stop, dikurangin 4 jam, 3 jam, 2 jam. Mungkin tadi aku bilang, kalau kamu pengen taat di orang tua, kamu cari poin positif dari orang tuamu. Aku yakin kok setiap orang tua tuh bukan punya ya, setiap orang tua tuh maksudnya baik, cuman kadang-kadang penyampaiannya aja yang kurang baik, dan bukan kurang baik itu dalam arti pikiran kita. Jadi aku sering kali ngomong sama mamaku, aku tuh kalau misalnya dulu waktu kecil, aku tuh kayak
nggak ngerti. Aku tuh pernah sharing juga ke teman-teman. Aku tuh sering kayak banting pintu lah, bilang mamaku pilih kasih lah. Aku bilang mamaku lihatnya cuma kakakku doang lah kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu sampai sekarang aku gede ya. Aku sekarang ya aku gede, maksudnya udah mulai dewasa. Aku nih baru tahu ternyata mamaku tuh maksudnya baik. Cuman memang penyampaiannya aja yang tidak enak didengar oleh anak-anaknya. Jadi aku sering bilang sama mama, mungkin penyampaiannya aja lebih slow. Jadi mamaku tuh kalau ngomong tuh kayak nadanya agak tinggi gitu teman-teman. Jadi kiranya tuh marah. Padahal emang mamaku orangnya karena kebiasaan sama papaku yang orangnya keras, jadi ikutan keras gitu loh. Tapi padahal mamaku bisa kok. Jadi kita bisa ngomongin sama orang tua kita. Curhat tuh orang tua kita kayak jangan seperti itu lama bla 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 gini. Aku tuh nggak enak hati. Anak-anak sekarang itu adalah gengsinya besar, jadi itu nggak mau cerita sama orang tuanya. Ceritanya sama masalah temennya juga, broken home. Wah, good this. Pas, jadi kayak, iya, aku ini yang ngono, ambil mama aku. Akhirnya hal-hal yang jelek. Makanya aku sering bilang ke teman-teman, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi please pilih teman-teman, pilih teman. Dan sekarang ini aku bukan promosi, cuman selama itu membawa kita lebih baik, itu bagus. Oke, balik lagi ya tadi ya. Tadi kalau misalnya kita mau taat sama orang tua kita terus tetap tak setia. Mamaku masih kayak gitu, masih suka ngomel, suka apa. Oke, tujuannya mamaku tuh baik, cuma punya penyampaiannya aja yang kurang baik. Ya udah, kan tetap setia. Iya, Mah. Iya. Kalau kita ya, bukan kalian. Kalau kita sama kita hike adanya ya. Pikirannya juga mamaku kayak nggak mau kalah sama orang tua kita. Itu nggak akan selesai masalah, teman-teman, gitu loh. Jadi kalau orang tua kita marah, kalau cari tahu dulu salahnya itu kita itu kayak gimana, karena orang tua kita tuh nggak ada yang pikirannya jelek, tuh nggak ada. Aku yakin kok, memang penyampaiannya aja. Balik lagi ya, tadi ya, bisa setting your goal. Nah, nanti kalau misalnya sama seperti Tuhan adalah setia. Tuhan tuh kalau misalnya Tuhan menetapkan kita menjadi orang sukses, dia tuh bakal buat cara-cara yang menunjang ke situ, dan itu apa ya? Dan itu berkomitmen terus-menerus untuk melakukannya. Misalnya nih, contohnya aku ya. Kalau misalnya aku nih dulu sama sekali nggak ada pikiran ke bank gitu kan. Nah, terus dari aku sekolah gitu kan, seakan-akan tuh dibuat Tuhan tuh kayak pelosoro, bahasa Jawanya tuh pelosoro, kayak susah banget sih mau sekolah, mau SMA aja nggak bisa gitu, nggak punya duit. Akhirnya harus SMK pun jurusannya nggak boleh milih, karena kalau milih uang mama nggak ada gitu pada waktu itu. Jadi kayak ngerasa pada waktu itu sebelum aku tahu kalau tujuannya Tuhan itu menempatkan aku di pekerjaan sekarang, pada waktu itu aku kayak, duh sorone sih Tuhan, aku pengennya tuh kayak konco-koncoku tuh loh SMA ya toh, aku SMP-nya puji Tuhan favorit ya toh, favoritnya pun, tapi itu proses Tuhan ya. Aku inget sih, aku bilang aku SMP di Surabaya, aku pindah ke Surabaya itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD aku pun sekolah di SDN Ngagorjo 10. Di situ tuh ada guruku yang killer, dan dia tuh mengelek-ngelekkan anak luar pulau tidak bisa ranking katanya. Terus pada waktu itu aku lupa, tapi aku yakin dan percaya pada waktu itu aku punya komunitas di gereja gitu ya. Aku dulu masih Denny, Keisha, Herda, berempat sama aku sih. Terus ada, kalau dulu ada kayak Mbak Hana, Kak Pinkan, Koksan, Koferi itu sendiri. Jadi ini komplotannya. Oleh Fendi itu bukan masuk komplotan, dia dibawa lagi gitu ya dulu. Dia lebih cuma setahun kok udah. Nah, aku punya komunitas, jadi guruku tuh, komunitasku membawa impact yang baik, sehingga apa yang dibilang sama guruku itu tidak terjadi, teman-teman. Dan puji Tuhan aku bisa ranking 2 satu sekolah waktu SD kelas 6, akhirnya aku bisa masuk SMP favorit. Nah, ya itu cuma cerita kayak itu loh, kita tuh bisa mematahkan apa omongan dunia gitu. Kalau misalnya kita mau berserah sama Tuhan.
SMP, aku mikir aku mau SMA favorit. Ternyata Mbak Tuhan pelosoro tadi, SMK aku nggak boleh milih akuntansi. Dan ternyata Tuhan buat aku jatuh cinta Mbak akuntansi, aku diproses, aku sekolah aku kerja dulu di sekolahan, terus akhirnya aku sekarang di pekerjaan sekarang. Aku kayak pada waktu dulu, mungkin aku di SMK itu, kalau misalnya aku kayak mau, loh alare, kok mamaku kayak gini ya? Loh alare, opo ya kayak gini ya? Kok aku tidak kenapa kok yang terjadi di dalam hidupku itu tidak sesuai dengan apa yang aku mau? Sesuai dengan apa yang aku mau. Karena Tuhan tuh sedang mengerjakan sesuatu yang besar buat kamu. Kita tuh nggak pernah tahu sih. Rencana Tuhan bukan nggak pernah tahu. Sekarang kita nggak tahu. Satu hal yang harus teman-teman tahu, di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Teman-teman mungkin kalau misalnya ngelihat kondisi sekarang, teman-teman harus online school, harus nggak bisa beraktivitas bebas gitu ya, terus kalian akhirnya kita semua kayak uring-uringan, terus gak usah sekolah-sekolahan wes, gak perlu, gak atik sekolah-sekolahan, pusing aku, gak delok pun, kalian gak mau setia, tapi Tuhan tuh tetap setia. Tuhan tuh apa ya, aku bilang saat kita itu kelihatannya Tuhan tidak bekerja, Tuhan tuh lagi bekerja di dalam apa ya, di dalam ketenangan gitu, maksudnya kelihatannya tuh kita tuh kayak ayo toh Tuhan, ayo nang kerja no apa yang kamu pengen kerja dalam hidupku, tapi karena kita tuh pengen ditunjuk no ambek Tuhan harus gini, tapi padahal Tuhan tuh pengen nih kita tuh berserah ambek Tuhan, wis ta, rancanganku tuh yang terbaik. Ya kalau misalnya rancangan tuh adalah kita sudah semua tahu Kak bosen, tapi memang itu rek beneran percaya ambek Tuhan, bukan kerja ambek aku, cuman firman Tuhan bilang maksudnya rancangan Tuhan tuh rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Wes, percaya mbak Tuhan. Adalah ya di Yeremia 29 ayat 11. Tuhan bilang kayak gitu. Yang kedua. Nih, kenapa sih kita harus setia? Tuhan akan percayakan hal yang besar dalam hidup kita kalau kita tuh setia. Setia tuh teman-teman, setia yang pertama, setia mbak Tuhan. Tuhan tuh sing tahu garis hidup kita dari kita lahir, kita balita, terus SD, SMP, SMA, kuliah. Tuhan tuh udah punya pattern, bahasa kerennya pattern ya. Jadi alur kamu mau kayak gimana, itu Tuhan tuh tahu. Cuman kita ini loh, mau nggak nurut maunya Tuhan. Kak, aku bosen Kak, denger cerita kayak gini ya, aku wis tahu lah bisa ceritanya pasti kayak gini. Kalian bilang bosen, tapi sudah ngelakuin atau belum? Kalau kalian sudah, ini tuh kayak apa ya? Kita teman-teman sering lah dengar firman seperti ini, tapi udah teman-teman udah ngelakuin belum? Setia mbak Tuhan. Datang setiap Sabtu bukan karena rutinitas, tapi karena karena dari niat kita tuh beda loh teman-teman. Kalau misalnya dari niat kita awal, oke, I want to get something. Aku mau dapat sesuatu yang besar. Aku mau dapat sesuatu yang beda gitu di ibadahku. Nah itu motivasi itu yang membuat kita tuh lebih kayak dapet gitu ibadahnya. Oke, mau sekolah. Kenapa aku harus sekolah? Oke, karena aku pengen besok itu aku bisa dipercaya sama orang. Mau sore misalnya, ini gambarannya teman-teman ya. Teman-teman sekarang udah masih ada yang SD, SMP, don't worry. Mulai dari sekarang teman-teman berpikir, besok itu aku mau jadi apa? Aku mau jadi misalnya jadi karyawan. Oke, karyawan kantor. Suatu ketika aku mau meeting terus aku ditanya sama guruku, ditanya sama atasanku, oke pendapat kamu kayak gimana? Aduh tuh waktu itu diajari loh di sekolahan, cuman aku nggak dengerin. Nyesel nggak? Kayak just simple kayak gitu loh teman-teman. Pokoknya apa ya? Aku mau bilang teman-teman setting your goal. Bisa teman-teman mau jadi games onliner. Nah ini aku agak pro dan kontra memang jadi games onliner ya.
games online, ya gamer ya bahasa kerennya gamer. Kak, gamer itu nanti aku bakal dapat apa sih namanya bukan passive income lebih dari situ. Aku nggak masalah ya teman-teman. Kalau misalnya Tuhan memang merencanakan itu. Aku sama sekali tidak mau mengejat siapapun. Cuman aku pastikan teman-teman itu sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau teman-teman mau jadi gamers, tanya Tuhan sih. Kanika kok kayak sok-sok rohani sih, emang Tuhan tuh bales lek Kanika tanya gitu. Loh, aku nih bolak-balik tanya ambek Tuhan. Gue tanya tentang pekerjaan, tanya tentang curhat lah bahasa nih. Aku tuh sering curhat ambek Tuhan, kayak misalnya ngomong-ngomong apa ya, Tuhan itu angel ya kayak gini. Ada caranya tuh ngasih tahu, bukan kayak, weh Niko kayak gini caranya. No. Caranya tuh ada aja, kayak dikasih tahu temen lah, kasih tahu inilah. Misalnya Tuhan tuh bisa menggagalkan orang-orang sekitar kita yang mau menggagalkan kita. Tuhan tuh bisa mengubah orang yang dulunya mau menggagalkan kita menjadi memberkati kita. Tinggal kita tuh mau berserah sama Tuhan apa enggak. Gamer sama. Kayak misalnya kamu gamer, tanya Tuhan sih. Tuhan tuh pasti balas kok. Satu yang pertama, karena kita masih di kawasan orang tua ya, masih teman-teman di sini belum married, di pengawasan orang tua, tanya orang tua. Setuju nggak kalau misalnya aku jadi gamers? Kalau misalnya jawabannya enggak, please, ojo ngeyel. Please ojo ngeyel. Like misalnya orang tua kita bilang, ojo sekolah sih, nurut toh nurut toh. Karena kecuali gini ya, ada orang tua yang benar-benar kolot juga, memang benar. Ada orang tua yang, aduh, pikirannya sekali kita bilang gamers gitu ya. Orang tua kita mikir, ya apa sih ngono? Ya baik lagi, kita bisa komunikasiin sama orang tua kita. Ma tujuanku bla 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 bla. Nanti aku bakal dapat dapat income bla 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 bla. Ceritain teman-teman. Oke? Ini ada ayatnya di 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Langsung yang kedua. Ini ya, Lukas 6 ayat 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perkara-perkara kecil, sesimpel tadi si Dion bilang, good point, itu adalah denger-dengeran sampai orang tua. Taat sampai orang tua. Simpel loh. Susah tapi. Memang. Simpel tapi susah. Kalau misalnya kita sama orang tua aja nggak taat, gimana nggak setia? Setia tuh banyak hal ya teman-teman. Kak, setia itu aku mikirnya hanya ke pasangan. Tidak. Setia itu gimana kita bisa menunjukkan sesuatu terus-menerus. Gitu. Kita mau taat di orang tua kita bukan hanya malam hari ini. Besok, lusa, minggu depan, tahun depan, sampai selamanya kita mau setia. Kita mau setia mbak Tuhan. Ya udah aku mau doa every day. Besok, hari ini, besok, dan selanjutnya. Aku mau percaya sama Tuhan hari ini, besok, dan selanjutnya. Itu teman-teman. Jadi, percaya kalau misalnya kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan tuh mempercayakan kita tuh akan hal yang besar dalam hidup kita. Tinggal kita tuh mau percaya mbak Tuhan, berserah mbak Tuhan, dan lakuin kalau kita setia sama Tuhan. Buktiin kalau kita tuh setia mbak Tuhan. Oke, tadi ya balik lagi iman yang penuh, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sekarang mungkin teman-teman nggak tahu, nggak kelihatan apa-apanya, belum kelihatan Kak bentuk gunungnya masih di ujung sana, aku belum kelihatan pucu nggak apa-apa, tetap setia mbak Tuhan, tetap nurut mbak orang tua, tetap nurut ambek gurumu gitu. Gurumu tuh jenggo kacangi rek, ya
ampun, gurumu tuh kayak kadang-kadang kayak ini kalian sambil tiduran. Ada juga yang di meme Instagram gitu ya, gurunya lagi ngobrol, bukan ngobrol, cerita, terus kalian tinggal tidur. Waktu dipanggil namanya baru kelihatan. It's about your life gitu. Kamu mau jadi hidupmu bakal kayak gimana? Mau bawa hidup kamu, mau jadi kayak gini-gini aja, atau mau jadi yang lebih berkembang? Itu dari mulai dari sekarang. Bekalnya itu kesetiaan. Karena kalau misalnya kamu setia dari perkara-perkara kecil, Tuhan tuh akan mempercayakan kepada kamu perkara-perkara besar. Besar banget. Oke? Sebagai penutup, ini ya, kalau misalnya kita itu pegangannya adalah Tuhan, itu ujung-ujungnya yang lain tuh pasti ngikutin. Jadi kalimat penutup dari aku, setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup. Setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup. Teman-teman boleh chat biar nggak sepi ya, biar nggak kayak seminar akunya. Boleh chat di grup, di chat Zoom kata-kata ini. Setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup. Boleh chat dan imani sama-sama kita mau setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup. Jadi embuh itu keadaan tuh nggak jadi lebih baik, tapi kita tetap mau katakan, Tuhan, aku mau setia sama Tuhan. Karena itu bekalnya kita buat ngadepin dunia yang nggak setia gitu. Tapi kita tetap harus setia. Meskipun orang lain nggak setia, meskipun sekitar kita kayak nggak mendukung, tapi kata-katanya Tuhan tetap setia sampai akhir. Itu aja teman-teman yang aku mau sharingin malam hari ini. Semoga yang aku sharing bisa menjadi pegangan hidup kita semua. Jadi masa muda kita yang nentuin dari sekarang. Please. Ini nggak ada yang chat. Oke, nggak apa-apa deh. Setia mengikut Tuhan sampai akhir ya. Aku cuma bisa bilang begitu. Kalian, aku cuma bisa bilang, ya itu sih teman-teman. Mbok dunia itu nggak setia mbak kita, buat orang tua kita nggak setia mungkin. Thank you Fendi. Ya kayak contoh kayak Fendi gini, maksudku responi gitu loh, pembicaranya ngomong apa, karena biar kita tuh nggak cuma denger telinga kiri keluar telinga kanan. Teman-teman bisa imanin gitu. Aku mau setia ikut Tuhan sampai akhir hidup. Emang gampang ya kata aneh, tapi susah dilakukan. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama mau belajar ya. Yuk kita mau tutup. Firman kita mau doa bersama. Saya bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau boleh bersama-sama mengerti Tuhan, apa bekal kami dalam hidup untuk menghadapi kehidupan ini, yaitu setia Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia padamu Tuhan. Kami rindu ya Bapa, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami ingin memandang kepadamu, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan dari hidup kami. Kami ingin membuat Tuhan Yesus jadi prioritas kami. Kami ingin bertanya sampai Tuhan, Tuhan ini sesuai dengan rencanamu atau bukan? Kami ingin hidup di dalam rencanamu Tuhan. Pakailah kami Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau yang ambil alih Tuhan. Biarlah hidup kami boleh setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam apapun yang kami kerjakan. Biar kami boleh setia dalam hal-hal perkara kecil, yang hal gampang Tuhan, turut orang tua, mempercayakan hidup kami Tuhan pada orang tua kami, bahwa orang tua kami boleh percaya kepada kami, Tuhan, boleh kami dipercaya untuk anak yang berbakti pada orang tua. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik orang tua kami, orang sekitar kami, saudara-saudara kami boleh melihat Tuhan dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, jika sebentar kami akan menuju ibadah kami, Tuhan, Kau yang memimpin, Kau yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silahkan. Amin. Terima kasih Kak Nika untuk pelayanannya, untuk berkat-berkat yang sudah dikasih.
dibagiin ke kita. Terima kasih. Sebelumnya teman-teman dengar suaraku nggak ya? Aku soalnya lagi di gereja ini, di gereja. Dengar. Dengar ya, dengar ya. Belum sempat pulang, mampir gereja dulu deh gitu. Oke, jadi dari singkat, padat, dan nampol teman-teman ya kan. Berkat yang disampaikan Kak Nika, jadi tentang setia. Kalau aku bisa nangkep hal-hal yang sudah disampaikan sama Kak Nika, aku mikir gini dapat berkatnya. Jadi setia itu bukan soal apa ya, bukan soal hasil, tapi soal proses, gimana kita bisa berproses, kita tetap setia, kita bisa menjaga apa ya, hubungan kita sama pihak-pihak yang kita mau setia gitu ya. Jadi terus ada hal lain, jadi kalau setia itu kita harus percaya. Aku dapatnya itu kepercayaan. Jadi hal kepercayaan. Apapun yang mau pasangan, at least kita kan ngomong setia kan kalau di benak kita kan pasangan nih ya kan, tentang entah itu pacar, kasih ataupun. Tapi di luar itu banyak hal-hal yang perlu kita setia sama hal itu. Misalnya kayak orang tua, kayak pelayanan, kayak pekerjaan. Apapun yang kamu dapat, apapun yang kita dapat, kita harus belajar percaya bahwa hal itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita gitu loh ya kan. Terus ada hal lain yang aku dapat dari apa yang Kak Nika sampaikan, itu kita harus konsisten. Dalam setia itu bukan cuman tolak ukurnya bukan lama-lamaan. Aku menikah sama kamu mungkin ya, aku menikah sama istriku mungkin ini 20 tahun, nggak menjamin itu adalah hal setia, mungkin karena itu terpaksa. Tapi kalau setia, kita benar-benar menjaga api kita, benar-benar menjaga konsistensi kita untuk benar-benar apa ya, menjaga hubungan gitu loh, menjaga hubungan dengan apapun itu. Teman-teman pengen setia, at least kalau sekarang kita kan masih dalam naungan orang tua ya, kita setia, belajar setia. Kalau yang melayani, kita setia melayani dan lain sebagainya. Terus dan poinnya di akhir tadi, Kak Nika ngasih share kita bahwa apapun yang terjadi tetap setia sama Tuhan sampai akhir. Apapun yang terjadi tetap setia sama Tuhan sampai akhir. Itu sih yang nampol sih dari aku gitu ya. Ibadah sampai di sini. Oh ya, mungkin ada tadi kan aku ya saksi udah kasih feedback nih, ya kan, udah kasih feedback. Mungkin nih ada teman-teman yang oh iya, aku ngena banget nih sama firman Tuhan hari ini. Aku dapat poin nih dari firman Tuhan hari ini. Barangkali ada teman-teman yang mau sharing, dipersilakan.